Siapa yang mengaku dirinya seorang muslim, siapa yang mengaku dirinya seorang yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, maka dia wajib untuk mengetahui perjalanan hidup manusia terbaik. Maka dia wajib untuk mengetahui perjalanan dari baginda Nabi Muhammad SAW di dalam akhlaknya, karakternya, dan di dalam muamalahnya dengan para sahabat. Buku yang ada di hadapan kalian ini atau fotokopian yang ada di hadapan kalian adalah di antara nukilan-nukilan bab yang akan kita bahas ke depannya. Jadi ada beberapa peraturan yang di dalamnya harus dipatuhi. Yang pertama adalah siapkan alat tulis kalian. Ustaz sarankan adalah pensil. Kemudian ketika Ustaz membacakan, tidak boleh ada yang mengharokati, tidak boleh ada yang memberikan syakal atau harokat. Bila kalian terlupa apa yang Ustaz ucapkan, bagaimana penyebutannya atau bagaimana mengucapkannya, kalian bisa nanti nonton di YouTube. Ini melatih kalian untuk belajar. Yang boleh kalian catat di dalam situ adalah terjemahannya dan juga faidah-faidah yang akan Ustaz berikan. Bisa dipahami? Baik, kita mulai. Silakan buka halaman 5. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada ilmu yang akan kita pelajari dan berikanlah juga kemudahan di dalam mempelajarinya. Situ tertulis halaman 5 ya. Yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penyusun, semoga Allah merahmatinya, atau kalau misalnya masih hidup, hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, segera. Antum datangnya terlambat, segera. Biasaan. Baik. Berikutnya tertulis di situ muqaddimatun. Muqaddimatun ini bisa bermakna pengantar, bisa bermakna pendahuluan. Mungkin di TV ada kelihatan ya? Tidak? Terlihat apa tidak? Ya. Muqaddimatun, pendahuluan. Silakan yang punya alat tulis bisa dicatat. Muqaddimatun artinya adalah pendahuluan. Bisa pengantar atau pendahuluan. Kemudian sebelum kita mengaji kitab itu, adab yang diajarkan oleh para ulama, kita harus menyebutkan muallifnya. Kita harus menyebutkan penulisnya dan mendoakan keberkahan. Makanya tadi Ustaz di awal mengatakan qala al-muallifu rahimahullah. Telah berkata penyusun, semoga Allah merahmatinya, atau kalau misalnya masih hidup, qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi penyusunnya. Jadi di antara adab kita terhadap ilmu dan juga adab kita terhadap seseorang yang Allah karuniakan ilmu pada dirinya. Kemudian beliau mengatakan innal hamdalillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Rabbil alamin. Rabb itu adalah pengatur, yang mengatur urusan kita semua. Terkadang kalau misalnya menerjemahkan dengan Tuhan itu terkadang kurang pas. Karena Tuhan menurut orang non muslim ya Tuhan mereka,
bukan Tuhan yang kita maksud. Maka ketika ada kalimat Rabb, Ustaz nasihatkan kepada kalian untuk diterjemahkan Rabb saja. Karena tidak ada kalimat di dalam bahasa Indonesia yang memenuhi standar keutuhan makna Rabb ini. Karena Rabb itu adalah yang mengatur, yang memberikan kalian makan, yang mengatur dan mengurus kehidupan kalian. Maka kalau misalnya diwakilkan dengan kalimat Tuhan, itu tidak bisa mewakili. Tulis saja di situ Rabb seluruh alam. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga tercurah kepada penghulu para rasul. Jadi sayyidil mursalin, sayyidun itu penghulu. Ustaz, apa itu penghulu? Nanti saja dulu. Intinya tulis saja penghulu. Penghulu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sayyidil mursalin, penghulu para rasul. Al-mursalin jamak dari rusulun. Rasulun. Jamak dari rasulun. Jadi kalau misalnya risalah, mursalin, para rasul berarti. Nabiyina Muhammad, nabi kita Muhammad. Di situ ada domir nahnu, nabi kita. Nabiyina Muhammad wa ala, dan atas atau dan kepada, boleh dua-duanya. Dan atas atau dan kepada alihi, keluarganya. Alihi, keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Dan sahabatnya ajma'in, seluruhnya. Kemudian menyusun mengatakan wa ba'du, selanjutnya, atau kita katakan ini merupakan perkataan yang pasti muncul di kitab-kitab. Amma ba'du wa ba'du, sesudah dan setelahnya. Bisa kalian tulis mungkin selanjutnya. Amma ba'du atau amma ba'du tidak usah diterjemahkan, tulis saja langsung selanjutnya, tidak ada masalah. Jadi ini diantara adab kita di dalam memulai sebuah karya. Diawali dengan kalimat bismillah. Kemudian di dalam pendahuluan mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Jadi antara adab kita terhadap Ahlul Bait. Kemudian qala al-muallif hafidhahullah ta'ala fa inna siratan nabiy sallallahu alaihi wasallam laha ahammiyatun 'azimatun fi tarbiyatil abna'i ala hubbillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ikutin Ustaz membaca fa inna sirata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laha ahammiyatun azimatun fi tarbiyatil abna'i ala hubbillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Ustaz bacakan itu, kalian juga lihat itu bukunya atau pegangannya itu,
supaya nanti ketika murojaah di rumah ingat apa yang harus dibaca. Nah, di situ ada kalimat fa inna, maka sesungguhnya siratan nabi, sirah nabi, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siratan nabi, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laha, padanya. Nyanya kembali ke siapa? Hanya kembali ke siapa? Ke siapa? Ke Nabi atau ke sirah? Ke Nabi atau ke sirah? Ke sirah lah. Yang dibahas lagi perjalanannya, perjalanan hidupnya. Laha maksudnya sirah. Ahammiyatun azimatun, sangat penting. Ahammiyatun azimatun, sangat penting. Fi tarbiyatil abna, di dalam tarbiyah, mendidik anak-anak. Fi tarbiyatil abna, di dalam mendidik anak-anak. Ala hubbillah. Jadi ala di sini tidak diterjemahkan di atas ya. Di sini diterjemahkan sebab. Jadi sangat penting untuk mendidik anak-anak agar mencintai Allah. Jadi situ ala maksudnya adalah agar, ala hubbillah, agar mencintai Allah, wa rasulihi, dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Agar ya. Baik, ikutin Ustaz lagi. Wa kadzalika kay yatarabba al-abna'u ala al-iktida'i bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imtithalan liqaulillahi ta'ala. Wa kadzalika kay yatarabba. Ini agak sulit kalau untuk menerjemahkan tekstualnya, nanti agak aneh bunyinya. Jadi melalui sirah begitu maksudnya. Wa kadzalika kay yatarabbal abna, melalui sirah anak-anak juga belajar. Anak-anak juga belajar alal iktida'i, ala di sini juga kurang pas kalau misalnya diterjemahkan di atas. Bisa kita artikan untuk melalui sirah anak-anak juga belajar alal iktida'i, untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk meneladani, al-iktida, mematuhi, menaati, meneladani. Itu artinya dari al-iktida. Iktada yaktadi, iktidaan. Itu asal kalimatnya ya. Cuman kalau misalnya di fiilnya itu dia ada alif ya. Ustaz Ayub, ada alif itu. Alif apa itu saya kurang tahu, saya lupa namanya ya. Ada ya seperti itu. Jadi tidak seperti ini. Ini masdarnya. Ada ya-nya seperti itu. Imtithalan liqaulillahi ta'ala,
Imtithalan kita terjemahkan sebagaimana saja. Sebagaimana liqaulillahi ta'ala, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-Ahzab. Jadi ini dasar dari mengapa kita harus belajar sirah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Nanti kalian cari saja, artinya itu banyak di Al-Quran ya, tidak usah diterjemahkan. Laqad kana lakum, maksudnya tidak usah ditulis. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap ridha Allah, wal yaumal akhir, dan juga keselamatan di yaumil akhir. Wa dzakarallaha katsira, serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung lanjut. Ikutin Ustaz. Wa hadzal kitabu Faris dilihat, kitabnya dilihat. Wa hadzal kitabu as-siratun nabawiyyah lil atfali wan nashiati. Nah, kemudian berikutnya Ustaz mau nanya ini, jami'atu atau jama'atu? Jami'atu atau jama'atu? Nah, ini namanya pentingnya istimak ya ini. Jadi dengan kalian mendengar, kalian akan merekam. Demikianlah orang Arab dulu belajar. Jama'atu, jami'a yajma'u, jama'a yujma'u, jama'a yajma'u. Jadi jama'atu ini. Jama'atu fihi bifadlillahi. Semuanya ikutin. Jama'atu fihi bifadlillahi ahammal ahdasi fi siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal kitabu, buku ini dan buku ini. Jadi nama kitabnya ini ya, As-Siratun Nabawiyyatu lil Atfali wan Nashi'ah. Itu memang judul kitabnya. Kalau mau diterjemahkan ya boleh. Sirah Nabawiyah untuk anak dan remaja. Sirah Nabawiyah untuk anak dan remaja. Sirah Nabawiyah untuk anak dan remaja. Jama'atu, saya telah mengumpulkan atau menyatukan. Mengumpulkan, menyatukan. Jama'atu fihi, di dalamnya, bifadlillahi. Nah ini diantara adab juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau penulis tahu bahwasanya ilmu dari Allah. Maka dia mengumpulkan itu bukan semata-mata karena kehebatan beliau, karena kecerdasan beliau, enggak. Tetapi apa? Semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau menyebutkan bifadlillahi, dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh juga.
ahammal ahdasi, berisi peristiwa-peristiwa penting. Ahammal ahdasi fi siratin nabiyyi, di dalam perjalanan atau kehidupan Nabi. Fi siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kehidupan Nabi atau perjalanan Nabi. Min nasabihi, berikutnya ya, ada ya. Ikutin Ustaz. Min nasabihi. Min nasabihi. Ini juga bahasa Indonesia ini. Nasab, nasab. Kita sering mengenal istilah nasab ini. Ini juga di dalam bahasa Indonesia juga disebut sebagai nasab juga. Min nasabihi wa maulidihi wa maulidihi hatta wafatihi alaihi salatu wassalam. Apa min nasabihi artinya? Dari hi min nasabihi, hi dari nasab ini, hi domir huwa, nasabnya, nasabnya. Min nasabihi, nasabnya. Wa maulidihi, maulid apa artinya maulid? Kelahiran. Wa maulidihi hatta, sampai wafatihi. Wafat nama wafat? Kematian, atau wafat juga bisa. Di dalam bahasa kita juga wafat. Wafatihi, wafatnya sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, itu sama saja. Wa ja'altu, semuanya wahid, isnan, salasa. Wa ja'altu usluba hadzal kitabi sahlan wa mubassatan wa ja'altu usluba hadzal kitabi sahlan wa mubassatan. Wa ja'altu, sebentar, saya mau terjemahkan maksudnya. Wa, dan, ja'ala yaj'alu, menjadikan. Ja'ala yaj'alu, menjadikan. Kalau misalnya ada tu di belakang, berarti siapa yang menjadikan? Wa ja'altu. Nah, saya. Dan saya telah menjadikan. Dan saya telah menjadikan. Usluba, gaya atau style. Dan saya telah menjadikan gaya, uslub itu gaya ya. Hadal kitabi, gaya buku ini, sahlan wa mubassatan, mudah dan sederhana. Sampai jam berapa? Berapa menit lagi? Sekarang udah kasih waktu. 5 menit lagi. 40. 5 menit lagi. Dibacakan artinya tadi, waja'altu. Nah, lintas.
hatta yatamakkana al-atfalu min fahmihi wa yakuna aunan lahum ala ma'rifati siratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar anak-anak bisa yatamakkanu, memungkinkan, agar anak-anak memungkinkan dari memahaminya. Wa yakunu aunan lahum, dan dapat membantu pada mereka ala ma'rifati, untuk mengetahui siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi. Wallahu, semuanya ikutin. Wallahu yuwaffiqu al-jami'a lima fihi al-khairu war-rasyad. Semoga Allah memberi taufik. Itu artinya itu semoga Allah memberi taufik ya. Waffaqa yuwaffiqu. Semoga Allah memberi atau mengaruniakan taufik al-jami' kepada kita semua. Kepada kita semua untuk hal-hal yang membawa kebaikan. Al-khair itu kebaikan. Kepada hal-hal lima itu di situ ada 5 ya. Untuk apa? Untuk apa-apa. Fihi, di dalamnya, yang membawa kebaikan. Al-khair kebaikan ya. War-rasyad petunjuk. Berikutnya tidak usah diikuti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Katabahu, ditulis oleh Mas'ad Husainu Muhammadun. Jadi nama syekhnya itu Mas'ad Husain Muhammad. Siapa namanya? Mas'ad Husain Muhammad. Udwu Ittihadil Kuttabil Muslimin, anggota Persatuan Penulis Muslim. Wa muallifun, dan juga penyusun Birabitatil Alamil Islami, di Rabitah Alam Islami. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk tanya jawab, mungkin pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang mungkin ketinggalan pada pertemuan ini bisa merujuk kepada YouTube kita, insyaallah akan diupload segera. Ustaz